Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau membahas atau melakukan analisa, yaitu analisa fundamental laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022 saham BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk. Bagaimana fundamentalnya, apakah menarik untuk dilihat atau masih belum menarik? Tonton videonya dengan seksama ya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fundamental kuartal 3 saham BSDE, kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Kita lihat di sini untuk pergerakan harga sahamnya yaitu di website Yahoo Finance. Di sini kita lihat saham BSDE, pergerakan harga sahamnya dilihat secara year to date, yaitu dari awal tahun hingga saat ini, khususnya yaitu di penutupan harga pada hari Jumat kemarin, yaitu tanggal 2 Desember ya, berarti tanggal 2 Desember hari Jumat penutupannya yaitu Rp925. Jadi secara year to date terlihat ada penurunan dari yang awalnya di kisaran 1000-an menjadi 925. Di sini harganya memang volatile tapi cenderung mengalami penurunan atau downtrend secara year to date. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke laporan keuangannya. Kita cari laporan keuangannya yaitu di website idx.co.id. Di sini teman-teman bisa mencari atau mendapatkan laporan keuangan atau laporan tahunan saham-saham yang diinginkan. Di sini saya mendapatkan laporannya yaitu di website IDX. Di sini kita cari tadi BSDE, lalu download laporan keuangannya. Baik, di sini sudah saya download untuk laporan keuangannya. Saya buka laporan keuangannya yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. Baik teman-teman, kita langsung ke laporan yang pertama, yaitu adalah laporan aset. Kita langsung menuju ke total asetnya. Di sini untuk total asetnya kita lihat dulu angka-angka disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain. Ini dibandingkan 31 Desember 2021 dengan periode berjalan tahun 2021 yaitu per 30 September tahun 2022 berjalan yaitu 30 September 2022. Baik, kita lihat untuk jumlah asetnya BSDE di sini dari 61 triliun menjadi 64 triliun ya, ada kenaikan yang lumayan dari 61,4 T menjadi 64,1 T. Untuk jumlah asetnya ada kenaikan. Lalu kita ke selanjutnya yaitu liabilitas dan ekuitas. Kita langsung lihat untuk jumlah liabilitas dari 25,5 T menjadi 27,3 T. Ada kenaikan untuk jumlah liabilitas. Lalu untuk ekuitas, kita lihat jumlah ekuitas yaitu dari 35,8 T menjadi 36,7 T. Di sini ekuitas ada kenaikan. Baik, itu untuk aset, liabilitas dan ekuitas. Lalu kita ke laporan selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Di sini untuk laporan laba rugi dibandingkan dengan periode 30 September 2021 yaitu secara year to date. Baik, di sini untuk laporan laba rugi yang pertama yaitu kita lihat pendapatan. Di sini untuk pendapatannya yaitu dari 5,1 T menjadi 7,1 T. Ada kenaikan yang lumayan signifikan
untuk pendapatan usahanya. Lalu untuk laba kotornya di sini dari 3,3 T menjadi 4,4 T. Ada juga kenaikan sedikit untuk laba kotornya. Lalu untuk laba periode berjalan di sini 1,03 T menjadi 1,02 T. Lalu untuk laba bersihnya kita lihat di sini, yaitu laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu dari 930 miliar menjadi 918 miliar. Ini ada sedikit penurunan ya untuk laba periode berjalan atau laba bersihnya. Padahal di sini tadi kan untuk pendapatan dan laba kotornya ada kenaikan. Mungkin di sini ada beban atau kerugian lain, hal lain yang menyebabkan laba bersihnya menurun. Kita lihat di sini. Nah, mungkin ini ya, kerugian selisih kurs mata uang asing bersih. Di sini tahun lalu 11 apa ini 511 T menjadi 11 miliar, maaf, dari 11 miliar menjadi 349 miliar. Ada kerugian yang naik signifikan. Kerugiannya di sini naik cukup signifikan, menyebabkan ini beban kerugian selisih kurs ini menyebabkan laba bersih dari BSDE ini mengalami penurunan sedikit secara year on year, yaitu tadi dari laba periode berjalan ini dari 930 miliar menjadi 918 miliar, ada sedikit penurunan. Untuk laba per saham dasarnya atau IPS-nya, yaitu periode berjalan dari 44,51 rupiah menjadi 43,91 rupiah. Jadi ada sedikit penurunan untuk IPS dasarnya. Begitu laporan laba rugi. Lalu kita ke arus kas. Untuk laporan arus kas di sini, arus kas aktivitas operasi di sini kita lihat dari 3,1 T menjadi 2,9 T. Lalu aktivitas investasi di sini 123 M menjadi 1,3 T. Ya, benar ya. Ya. Lalu untuk dari aktivitas pendanaan di sini dari minus 6 T menjadi minus 1 T. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu kenaikan bersih kas dan setara kas, yaitu dari minus 2,9 T menjadi 2,7 T. Dari yang awalnya minus menjadi positif. Ini arus kasnya sudah baik, sudah sehat untuk periode berjalan tahun 2022. Baik teman-teman, itu penjelasan sedikit atau ulasan tentang laporan keuangan kuartal 3 2022 saham BSDE. Lalu di sini sudah saya buat untuk sedikit kesimpulan lah dari laporan keuangan kuartal 3 saham BSDE, di mana untuk total asetnya secara dibandingkan periode lalu, tahun lalu, yaitu ada kenaikan. Lalu liabilitasnya juga naik, ekuitas juga naik, pendapatannya naik, laba kotornya naik, laba bersih di sini yang ada penurunan, yaitu ada penurunan sedikit karena ada beban yang naik tadi. Tapi kalau dilihat secara Q on Q atau kuartalan ini masih bertumbuh untuk laba bersihnya. Kita lihat untuk IPS juga ada penurunan sedikit ya, karena laba bersihnya turun. Lalu untuk arus kasnya ini ada kenaikan dari yang awalnya minus menjadi positif.
jadi cukup baik untuk arus kasnya. Jadi untuk kesimpulan fundamentalnya yaitu kinerja lumayan bagus, dimana pendapatannya naik meskipun laba bersihnya turun sedikit karena ada beban yang naik. Untuk arus kasnya baik atau sehat. Untuk periode berjalan ini kita lihat valuasinya yaitu PIR nya 15,99 kali atau bisa dibulatkan 16 kali ya. Untuk PBV 0,6 kali. Jadi secara valuasi harga saham BSDE ini masih cukup murah. Jadi secara valuasi cukup menarik, secara fundamental juga cukup menarik untuk diamati lebih lanjut saham BSD. Tetapi disclaimer on, apabila teman-teman tertarik atau mau transaksi beli atau jual saham, jangan hanya berdasarkan analisa yang saya jelaskan tadi, harus melakukan analisa lebih lanjut, analisa mendalam lagi ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Baik, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.